Dari Pak Yusuf, atau dari Okta, dari Bara, dari Ayub, Pak Andik silahkan. Yang belum komen. Berat ya? Karena memang ini filosofi ya, jadi biasanya kalau saya bahas filosofi ini sulit, jarang ada yang ini komen. Teori soalnya ini. Tapi ya harus kita pahami gitu bahwa memang dua golongan ini seringkali bertentangan, tidak akur, sering bertengkar, cara nafsirnya beda, cara kerohaninya berbeda, pengalaman rohaninya berbeda itu ya. Kalau secara visi memang saya seperti sering bilang juga di beberapa sesi sebelumnya, jangan-jangan El Sadik ini the last calling gitu ya, panggilan terakhir intinya begitu. Untuk apa? Untuk membentuk golongan pengantin ini gitu. Goal saya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau orang nggak mau membayar harga untuk secara pengetahuan seperti El Sadik ya wajar gitu ya, karena standar saya adalah para pengantin gitu, orang-orang yang punya minyak itu tadi, tidak hanya pelita tapi minyak. Terus jadi artinya kalau orang nggak sulit memahami atau tidak bisa melakukan ya saya maklum gitu. Tetapi secara fakta ada orang-orang yang sanggup menjalani, ada orang-orang yang sanggup menerima, itu yang bagi saya sudah cukup gitu. Marketnya memang untuk orang-orang itu gitu. Jadi untuk orang-orang yang haus kebenaran sangat tinggi gitu. Jadi kalau yang secukupnya saja saya rasa tidak akan betah. Karena kita sangat fundamental. Fundamental itu begini, kalau saya tahu kebenaran yang penting lalu mengubahkan, ya sudah saya ikuti perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan ini yang sulit dilakukan oleh orang-orang di golongan para tamu. Mereka nggak mau berubah. Kalau sudah merasa mapan ya sudah itu saja, nggak usah berubah. Karena berubah itu nanti mereka harus merubah kebiasaan, merubah cara pandang yang mungkin ekstrim misalnya. Kalau kita bicara tentang nama Tuhan misalnya, itu dianggap ekstrim. Wah, saya harus merubah banyak. Makanya mereka nggak mau berubah. Nah itu bedanya di situ. Gitu. Kalau saya merasa benaran sesuatu yang salah ya sudah berubah saja, tidak apa-apa gitu. Jadi kemampuan berubah ini, kehendak untuk berubah itu memang tidak semua orang punya. Nah, orang-orang tertentu yang bersedia berubah itu biasanya punya potensi gitu ya menjadi para pengantin ini. Ada upgrade lah. Misalnya kalau tahu ngerti nggak punya minyak, ya upgrade metode gitu. Ya sudah persiapan dulu beli minyak gitu kan. Nah yang bodoh ini, gadis-gadis bodoh ini kan tidak. Saya rasa semua orang kalau bisa mikir gitu ya, kalau menanti dengan target waktu yang tidak jelas kan dia mesti menyediakan cadangan. Misalnya dari jadwal menunggunya 6 jam. Tapi kalau orang punya wawasan luas berarti kan dia pasti mikir, bisa saja lebih gitu. Makanya dia pasti punya cadangan. Nah itu kebijaksanaan itu nanti berkaitan dengan cara berpikir. Nah itu mungkin lebih menusuk kalau dibahas gitu ya, karena istilahnya kan bodoh gitu, jadi bodoh dan bijak. Jadi kalau saya mengatakan kamu tuh bodoh itu orang bisa marah gitu kan, apalagi kalau dia merasa kerohaniannya sudah tinggi, punya gelar rohani, punya jabatan gereja, punya jabatan kerohani, terus dibilangin bahwa dia bodoh, itu kan ya pasti orang marah secara personal. Tapi kalau bagi saya logikanya kalau para dokter teologi tidak tahu pentingnya 10 hukum itu kan sudah salah. Ini bukan lagi salah yang normal, ini salah yang bodoh gitu. Hamba yang banyak tahu tapi dia tidak melakukan kan harus dipukul. Makanya dipukulnya dengan apa? Ya dikatai bodoh, itu salah satu. Makanya ini kata-kata kasar yang Yesus ucapkan gitu. Jadi orang-orang yang terlalu menekankan kerohanian yang lemah lembut gitu, mengasihi. Ya seringkali ini tidak istilahnya ya, tidak bisa menerima bahwa kerohanian itu ada yang keras. Ya begitu sih. Ada komentar lain?